Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, terima kasih kepada Coach Sintayong ya, yang sudah mengabdi kepada Timnas Indonesia selama 5 tahun ya, dari 2019 sampai akhir 2024. Ya, memang sedih ya, Sintayong harus meninggalkan Timnas Indonesia. Tetapi Timnas Indonesia tetap harus fight. Ya, karena memang sebenarnya Sintayong ini sudah dipertanyakan kualitasnya ya, terutama saat melawan Cina. Seperti apa yang Pak Erick Thohir sampaikan tadi siang saat konferensi pers ya. Sebenarnya Sintayong ini udah dievaluasi saat setelah pertandingan melawan Cina. Saat itu kita kalah 2-1 dan habis itu dievaluasi. Sebenarnya saat itu juga mau diganti oleh PSSI ya, tetapi karena pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi mepet, jadi tetap dipertahankan saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan ini adalah waktu yang tepat katanya kan, karena pertandingan selanjutnya masih ada waktu 2,5 bulan lagi. Ya, tetap memang ya harapan saya sih Sintayong masih dipertahankan, tetapi tidak apa-apa diganti. Sintayong diganti tidak apa-apa asalkan dengan pelatih yang lebih bagus. Dan mudah-mudahan PSSI mendapatkan pelatih yang bagus ya, yang lebih bagus, karena nanti tanggal 11 malam pelatih Timnas Indonesia yang baru akan mendarat ya. Tentunya ini dari Eropa, tepatnya dari Belanda. 11 malam akan mendarat dan tanggal 12 sore ya, jam 4 sore nanti, tanggal 12 jam 4 sore pelatih tersebut atau PSSI tepatnya akan melakukan konferensi pers lagi ya, dan mendatangkan pelatih baru Timnas Indonesia. Nah, tentu harapan kita semua pelatih baru ini nanti akan membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia, karena dinamika Timnas Indonesia memang berjalan ya, dinamikanya dinamis ya. Awalnya kita hanya ditargetkan lolos ke babak 4 besar ya, atau ke putaran keempat. Tetapi seiring berjalanan waktu dengan penambahan pemain-pemain yang bagus, target kita bukan putaran keempat lagi. Target kita lolos di putaran ketiga ini, lolos ke Piala Dunia 2026 nanti secara otomatis lewat putaran ketiga. Ya memang perjalanannya dinamis. Seiring berjalanan waktu, Timnas Indonesia menambah pemain-pemain berkualitas baru. Ya, memang awalnya kita nggak diperkuat oleh Kevin Dix, Miss Hilgers ya, apalagi nanti kita diperkuat juga oleh Romeni. Sekarang kita udah diperkuat oleh mereka. Ya, jadi harusnya target lolos ke Piala Dunia 2026 lewat ronde ketiga ini terbuka lebar. Andai saja kemarin itu Timnas Indonesia menang melawan Cina, tentu ya kita sekarang ada di posisi 2 dengan 9 poin. Cuman sayangnya kita kalah, dan itu patut disayangkan. Untungnya kita bisa mengalahkan Arab Saudi ya. Kalau kita kemarin gagal mengalahkan Arab Saudi ya sudah berakhirlah gitu. Karena kita sudah bisa mengalahkan Arab Saudi, poin kita sekarang 6 sama dengan poin Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan cuma selisih 1 poin dari Australia. Tentu harapannya kita tidak boleh kepleset 1 pertandingan pun. Dengan kualitas pemain yang kita miliki sekarang, harusnya kita bisa melakukan itu. Dan itu adalah harapan dari PSSI. Ya, kita tidak boleh terpleset. Dan masih ada persiapan 2,5 bulan lagi. Pelatih baru Timnas Indonesia harus benar-benar ya, benar-benar langsung tune in. Ya, tidak boleh meraba-raba lagi, harus tune in. Dan ini adalah pelatih dari Belanda. Saya nggak tahu nanti pelatihnya siapa ya, mau Patrick Kluivert atau Louis van Gaal. Mungkin Louis van Gaal nanti dirtek, Patrick Kluivert nanti menjadi pelatih utama ya, wallahu alam. Tapi harapan kita semua ya, pelatih baru Timnas Indonesia nanti langsung tune in dan
langsung bisa membawa timnas Indonesia ke arah yang positif. Terdekat kita bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret, kita harus bisa mengambil 3 poin di kandang Australia. Ya, karena pengorbanan PSSI sungguh sudah luar biasa ya. PSSI mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membayar kompensasi Coach Sintayong. Ya, ratusan miliar dikeluarkan oleh PSSI. Dan tentunya ini pelatih baru ini juga bayarannya nggak main-main, tentu lebih tinggi dari Sintayong. Dan harapannya juga harus lebih tinggi dari target yang awalnya diberikan oleh Sintayong. Ya, kita harus lolos ke Piala Dunia. Kalau sudah begini, ya harus lolos ke Piala Dunia ya. Kita harus mengambil poin dari Australia, Bahrain, dan Cina. Tapi perjuangan nggak ringan ya, nggak mudah. Cina menambah kekuatan dengan 4 pemain naturalisasi baru. Bahrain baru saja menjuarai Piala Teluk. Ya. Australia walaupun ditinggal oleh Harry Souther, tetap Australia adalah Australia. Australia berperingkat 24 dunia. Ya. Ini peringkat yang sangat jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Ya. Tapi Indonesia berani bermimpi untuk mengalahkan Australia, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Cina. Dan itu harus dibuktikan, harus diwujudkan oleh pelatih baru kita nanti. Karena pengorbanan dari PSSI sungguh sudah luar biasa. Mendatangkan pemain-pemain terbaik, pemain-pemain abroad ya, pemain-pemain keturunan terbaik Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, mengeluarkan dana besar untuk menyingkirkan Sintayong. Ya, mengeluarkan dana besar untuk membayar pelatih baru. Ini sungguh luar biasa. Effort dari PSSI sungguh luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Coach Sintayong yang sudah berjasa membawa timnas Indonesia sampai sekarang ini ya. Awalnya kita ada di peringkat 173 dunia, sekarang kita ada di peringkat 129 dunia. Kenaikan peringkat ini sungguh luar biasa dan kita harus apresiasi setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong. Memang ya ada perjumpaan, ada perpisahan, tetapi tetap kita mencintai Sintayong ya karena sudah berjasa kepada timnas Indonesia. Tapi mau bagaimanapun juga timnas Indonesia lebih penting dari seorang Sintayong. Ya, masa depan timnas Indonesia lebih penting daripada seorang Sintayong. Dan ini harus dimaklumi, Indonesia harus tetap fight di Piala Dunia ya. Di kualifikasi Piala Dunia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa.